anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi ya adik-adiknya aja tapi. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Dan minggu lalu kita udah ngerayain apa ya adik-adik? Ada yang inget gak? Iya, kita ngerayain Paskah. Dan selamat juga buat adik-adik yang menang ya. Semoga sukacita Paskah yang kemarin itu masih ada sampai hari ini. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang udah siap? Iya, kakak yakin semuanya udah siap untuk beribadah pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya dari awal. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat. Nah, adik-adik, untuk lagu selanjutnya, ini adalah salah satu lagu Paskah kita minggu lalu ya adik-adik. Ada yang tahu gak, Pak? Yang lagunya tuh kayak gini. Ada Power Ranger, ada Spider-Man. Iya, judulnya adalah Yesus Jagoan Kita. Semoga adik-adik masih pada inget ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Nyanyinya sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat.
adik-adiknya boleh duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau menyanyikan satu buah lagu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lagunya itu Segala Puji Syukur. Tahu kan adik-adik? Yuk nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan Dasatita. Nah, sekarang kamu mau tanya, kira-kira di sini siapa adik-adik yang udah mulai capek, udah mulai lelah? Enggak ya, pasti semuanya masih pada semangat. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Allah tak berkesudahan. Tahu kan adik-adik? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Dengan sukacita ku kan menari.
semua bersaudara, gak ada yang Tuhan bedakan. Maka dari itu kita mau angkat satu pujian, yaitu dalam Yesus kita bersaudara. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik masih pada ingat gak ya jargon retret kita tahun 2019? Iya, yang kayak gini, sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, jadi kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik jawabnya iya, oke, karena lagu yang akan kita nyanyikan adalah berhubungan dengan jargon yang tadi kita sebutin, yaitu apa? Aku mau bertumbuh di dalam Kristus, yang lagunya itu kayak gini. Dalam hidupku banyak tantangan. Masih pada inget? Ya udah, kalau gitu kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami hari baru Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami tadi telah menyampaikan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami ini dapat menjadi kesenangan bagimu Tuhan Yesus, dan menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, ibadah kami pada hari ini itu hanya untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, berkati mata, telinga, hati kami Tuhan, dan juga telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga nantinya dapat memahami apa maksud firman Tuhan pada hari ini. Terlebih lagi juga Tuhan, berkatilah juga kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu itu semua hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik praremaja, apa kabarnya hari ini? Abang harap semuanya dalam keadaan sehat. Abang berdoa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Abang bacakan untuk kita semua, diperhatikan Alkitabnya. Judul perikopnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema besar kita di bulan April ini adalah karakter yang bertumbuh. Dan tema kita pada minggu ini adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, apa sih yang mau kita pelajari di bulan April ini tentang karakter yang bertumbuh? Tentunya kita mau mempelajari bagaimana karakter, atau bisa dikatakan juga sifat atau kepribadian atau kualitas dari seseorang yang membedakan orang tersebut dari orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ada karakter kita sebagai anak Tuhan yang membedakan dengan manusia duniawi. Seperti apa sih karakter kita yang bertumbuh itu? Tentunya adalah karakter yang bertumbuh semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita tentunya bisa belajar dari karakter Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang rendah hati, yang mengampuni, dan banyak lagi yang akan kita pelajari di bulan April ini. Nah, untuk minggu ini temanya adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Kita akan masuk ke bahan kita pada minggu ini. Iya adik-adik, dari 1 Korintus 3 ayat 1-9, mungkin adik-adik sudah bisa menebak apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Seperti judul perikopnya adalah perselisihan. Jadi, dari 1 Korintus 3 ayat 1-9 ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menegur jemaat di Korintus, dan dia mengatakan karakternya itu belum dewasa dan mereka hidup
secara duniawi. Karena apa? Karena terjadi perselisihan dan iri hati di dalam jemaat Korintus. Perselisihan apa yang terjadi di sana? Kalau kita baca di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, jemaat Korintus mengalami perpecahan, ada yang meninggikan pemimpinnya yaitu golongan Paulus, dan ada juga yang meninggikan pemimpin lainnya yaitu golongan Apolos, dan di sana terjadi perpecahan. Karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus bahwa jika terjadi perselisihan dan iri hati, itu menunjukkan bahwa mereka belum dewasa, mereka belum mengerti dan belum melakukan firman Tuhan yang sudah mereka terima. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Ya, hal pertama yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, pertumbuhan rohani ditunjukkan dari perbuatan kita. Pertumbuhan rohani kita dapat ditunjukkan dari perbuatan kita atau dapat terlihat dari perbuatan kita. Seperti pohon yang dikenal dari buahnya. Pohon mangga bisa diketahui itu mangga dari buahnya, dia menghasilkan buah mangga. Pohon durian bisa diketahui jenis pohonnya dari buahnya, dia menghasilkan buah durian. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Kristus, bisa dikenal sebagai anak-anak Tuhan dari perbuatan kita. Perbuatan kita yang seperti apa? Tentunya bukan yang duniawi, melainkan perbuatan rohani. Perbuatan yang dituntun oleh roh. Jika jemaat Korintus ditegur oleh Paulus, mereka hidup secara duniawi karena dilihat dari perbuatan mereka yang menimbulkan perselisihan dan iri hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan, kita yang sudah menerima Tuhan diingatkan, maka pertumbuhan rohani kita tentunya ditunjukkan dari perbuatan kita yang membawa damai, yang menimbulkan persatuan, bukan perpecahan. Dan juga kita hidup penuh kasih, bukan dalam iri hati dengan sesama. Tapi jika sesama kita mungkin mendapatkan hal yang lebih daripada kita, tapi kita juga bersyukur, kita juga tetap mengasihi teman-teman kita, apapun bagaimanapun kondisi mereka. Itu hal pertama yang mau kita pelajari adik-adik, bahwa pertumbuhan rohani kita dapat dilihat dari perbuatan kita. Ya adik-adik, hal kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau di ayat yang kelima kita bisa baca, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau di jemaat Korintus, mereka terpecah karena ada yang meninggikan Apolos dan yang lain meninggikan Paulus. Paulus menegur mereka bahwa apakah Paulus, apakah Apolos? Karena Paulus dan Apolos hanyalah pelayan-pelayan Tuhan. Meskipun jemaat Korintus mengenal Yesus, mengenal kabar sukacita melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus dan juga Apolos, tetapi intinya yang menjadi keselamatan bagi jemaat Korintus dan bagi kita, bagi adik-adik dan juga bagi abang, bukanlah siapa yang memberitakan Injil tersebut, tetapi Injil tersebut mengenai Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi keselamatan kita. Karena itu Paulus mengatakan di ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sama seperti tema kita di Paskah kemarin, bukanlah Paulus yang menjadi superhero, bukanlah Apolos yang menjadi superhero, tetapi Jesus is our superhero. Kemudian yang ketiga yang mau kita pelajari adalah karakter yang bisa kita pelajari dari perikop hari ini, seperti yang tertulis di ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama,
dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kemudian ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, karakter yang berikutnya yang mau kita pelajari adalah mau bekerja sama. Seperti Paulus dan Apolos yang mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Mereka bekerja demi kemuliaan Allah. Tentunya bekerja sama bukan untuk hal yang buruk ya adik-adik, tetapi supaya kita bisa memuliakan Allah melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui perbuatan kita, kita harus bisa bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian tadi karakter yang kita pelajari juga adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah membawa damai, membawa persatuan, bukan perpecahan, bukan perselisihan, dan juga kita harus mengasihi, bukan malah iri hati. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Abang ulangi, tadi yang pertama yang bisa kita pelajari bahwa pertumbuhan rohani kita ditunjukkan melalui perbuatan kita. Kemudian yang kedua, bahwa Allah sendiri yang memberi pertumbuhan, Allah lah yang memberikan keselamatan, bukan siapa yang memberitakannya. Kemudian yang terakhir adalah karakter yang kita pelajari pada hari ini adalah untuk membawa damai dan persatuan, untuk mengasihi dan bukan saling iri hati, dan juga kita mau bekerja sama seperti Paulus dan Apolos yang merupakan kawan sekerja Allah. Demikian firman Tuhan kita hari ini, dan untuk ayat hafalan pada minggu depan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 7. 1 Korintus 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kesempatan Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, untuk boleh memiliki karakter yang bertumbuh Tuhan. Untuk boleh memohon pertumbuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, kami tahu kami masih belum dewasa, kami masih sering melakukan dosa dan tidak melakukan seturut dengan firman-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami pertumbuhan sehingga kami boleh semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Temanya apa adik-adik? Iya, Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita memuji nama Tuhan, dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
kita udah berada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Serta Tuhan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu, biarlah Tuhan dapat bertumbuh dalam adik-adik Tuhan Yesus, bila mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebentar lagi kami ingin berpisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkatilah Tuhan segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Bapa. Sebelumnya Tuhan, mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.